Menjadi pemimpin yang efektif. Desi Rinayanti Pelealu. Menjadi pemimpin. Nilailah situasi kepemimpinannya, kemampuan individual serta kemauan dan motivasi, kekuasaan Anda untuk menghargai atau menghukum. Bangunlah kepercayaan. Jadilah konsisten. Libatkan anggota tim. Jangan menjauhkan diri. Mudahlah dalam beradaptasi. Pemimpin. Manajer harus menjadi pemimpin, karena memimpin adalah salah satu dari fungsi manajemen. Pemimpin, orang yang dapat memengaruhi orang lain, dan memiliki otoritas manajerial. Kepemimpinan, proses memimpin dan mempengaruhi kelompok, untuk mencapai tujuan. Sifat kepemimpinan. Upaya awal untuk menentukan sifat kepemimpinan tidak berhasil. Upaya selanjutnya menemukan 8 sifat yang berkaitan dengan kepemimpinan. Sifat kepemimpinan. Penggerak, drive, tingkat usaha tinggi, berkeinginan yang relatif tinggi terhadap keberhasilan, ambisius, banyak energi, tak lelah dalam aktivitas, berinisiatif. Hasrat untuk memimpin. Desire to lead. Hasrat kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Berkemauan untuk menerima tanggung jawab. Kejujuran dan integritas. Honesty and integrity. Membangun hubungan terpercaya dengan pengikut, jujur, tidak khianat, kata dan perbuatannya konsisten. Kepercayaan diri. Self-confidence. Pengikut mencari pemimpin yang tidak ragu-ragu harus dapat menunjukkan kepercayaan diri, agar dapat meyakinkan pengikut terhadap keputusan dan tujuan yang harus dicapai. Kecerdasan. Intelligence. Harus cukup cerdas, dapat mengumpulkan, menyatukan, dan menafsirkan banyak informasi, serta menciptakan visi, memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan yang tepat. Pengetahuan relevan mengenai pekerjaan. Job relevant knowledge. Berpengetahuan tingkat tinggi mengenai perusahaan, industri, dan masalah teknis. Pengetahuan mendalam dapat membuat keputusan terbaik dan paham implikasinya. Ekstraversi, energi, semangat, gaul, tegas, jarang sekali diam atau menarik diri. Rawan terhadap rasa bersalah. Proneness to guilt. Ini berhubungan positif dengan efektivitas kepemimpinan, tanggung jawab kuat untuk orang lain. Perilaku kepemimpinan. Penelitian dari University of Iowa. Gaya demokratis, melibatkan karyawan, mendelegasikan kewenangan, dan mendorong partisipasi. Gaya autokrasi, mendikte metode kerja, membuat keputusan sepihak dan membatasi partisipasi. Gaya laissez-faire, membebaskan kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas. Kesimpulan, anggota kelompok lebih puas dengan gaya kepemimpinan demokratis. Penelitian dari Ohio State University. Konsiderasi, memperhatikan ide dan perasaan anggota grup. Iniasi struktur, membuat struktur kerja dan hubungan kerja demi mencapai tujuan. Pemimpin yang tinggi dalam dimensi-dimensi ini, high leader, mencapai tingkat kinerja tugas kelompok dan kepuasan anggota kelompok yang tinggi, tapi tidak selalu. Penelitian dari University of Michigan. Orientasi pada karyawan, menekankan pada hubungan antar pribadi dan memenuhi kebutuhan karyawan. Orientasi pada produksi, menekankan pada aspek tugas dan teknis kerja. Kesimpulan, pemimpin berorientasi karyawan dapat mencapai produktivitas dan kepuasan anggota kelompok yang tinggi. Grid manajerial, grid 2 dimensi untuk menilai gaya kepemimpinan, mengamati.
Perhatian terhadap orang. Perhatian pemimpin kepada bawahannya, dengan skala 1 sampai 9, rendah ke tinggi. Perhatian terhadap produksi. Perhatian pemimpin terhadap penyelesaian pekerjaan, rendah ke tinggi. Meski disarankan bahwa pemimpin terbaik adalah yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap produksi dan karyawan, tak ada bukti kuat. Sifat pemimpin. Seperti yang telah ditunjukkan oleh penelitian tentang perilaku, 2 sifat pemimpin. Fokus terhadap pekerjaan. Fokus terhadap orang atau karyawan. Model Fiedler. Model kontingensi Fiedler menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan banyaknya kendali pengaruh dari pemimpin terhadapnya. Kuncinya, mendefinisikan berbagai gaya kepemimpinan dan jenis situasi. Mengidentifikasikan kombinasi gaya dan situasi yang tepat. Model Fiedler, pengukuran. Mengukur gaya pemimpin berorientasi hubungan atau berorientasi tugas, menggunakan kuesioner rekan kerja paling tidak disukai. Least preferred coworker, LPC. Asumsinya, gaya seorang pemimpin akan tetap. Mengukur 3 dimensi kontingensi. Hubungan antara pemimpin dan anggota. Struktur tugas, task. Kekuatan posisi, power. Model Fiedler, tugas dan hubungan. Pemimpin berorientasi tugas berkinerja terbaik dalam situasi yang sangat menguntungkan dan tidak menguntungkan. Pemimpin berorientasi hubungan berkinerja terbaik di dalam situasi yang cukup menguntungkan. Satu. Jelaskan gaya kepemimpinan menurut University of Ohio. 2. Menurut Anda pemimpin harismatik atau visioner yang sulit dipelajari? Jelaskan. Model Fiedler. SLT. Teori kepemimpinan situasional, SLT, Hershey-Blanchard, berfokus pada kesiapan, tingkat kemampuan dan kemauan orang untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, pengikut. Mencakup 4 gaya kepemimpinan. Telling, pekerjaan tinggi hubungan rendah. Selling, pekerjaan tinggi hubungan tinggi. Participating, pekerjaan rendah hubungan tinggi. Delegating, pekerjaan rendah hubungan rendah. SLT, tahap kesiapan. Mengidentifikasi 4 tahap kesiapan. R1 tidak mampu dan tidak mau, menggunakan gaya telling. Tidak mampu tapi mau, menggunakan gaya selling. R3, mampu tapi tidak mau, menggunakan gaya participating. R4, mampu dan mau, menggunakan gaya delegating. Model jalur tujuan. Path goal. Dikembangkan oleh Airhouse, mengidentifikasi 4 perilaku kepemimpinan. Bersifat pengarah, direktif. Pendukung, suportif. Partisipatif. Berorientasi prestasi, achievement oriented. Model ini menganggap bahwa pemimpin dapat dan harus mampu menggunakan semua gaya ini. Model jalur tujuan. 2 variabel situasi kontingensi ditemukan pada lingkungan dan karyawan. Pada dasarnya, model ini mengatakan bahwa pemimpin harus memberikan pengarahan dan dukungan yang diperlukan. Artinya, pemimpin harus membuat jalur sehingga karyawan dapat meraih tujuan. LMX, teori pertukaran pemimpin anggota, LMX, Leader Member Exchange. Pemimpin membuat kelompok orang dalam, in-group, dan kelompok orang luar, out-group. Kelompok orang dalam akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran yang lebih sedikit, kepuasan kerja yang lebih besar. Pemimpin, transaksi dan transformasi. Pemimpin transaksi menukar penghargaan untuk produktivitas.
Pemimpin transformasi membangkitkan dan mendorong karyawan untuk mencapai tujuan. Pemimpin karismatik dan visioner. Pemimpin karismatik, pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dalam cara-cara tertentu. Orang dapat belajar menjadi karismatik. Pemimpin visioner mampu menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang realistis, dapat dipercaya, dan menarik. Pemimpin tim. Pemimpin tim memiliki dua prioritas. Mengatur batas eksternal tim. Memfasilitasi proses tim. 4 peran pemimpin meliputi. Menjadi penghubung konstituen eksternal. Memecahkan masalah. Manajer konflik. Pelatih. Sumber kekuasaan. 5 sumber kekuasaan pemimpin. Kekuasaan yang sah, legitimate, otoritas atau posisi. Kekuasaan paksaan, koersif, menghukum atau mengendalikan. Kekuasaan imbalan, reward, memberi imbalan atau penghargaan. Kekuasaan ahli, expert, keahlian khusus, ilmu, atau pengetahuan. Kekuasaan rujukan, referen, sumber daya atau sifat yang diinginkan. Pemimpin masa kini. Isu yang dihadapi pemimpin masa kini. Mengelola kekuasaan. Mengembangkan kepercayaan. Kredibilitas, tingkat di mana karyawan menilai pemimpin sebagai jujur, kompeten, dan dapat memberi inspirasi. Rasa percaya, trust, keyakinan tentang integrasi, karakter, dan kemampuan pemimpin. Membangun rasa percaya. Mempraktikkan keterbukaan. Adil. Katakan apa yang Anda rasakan. Jujur. Menunjukkan konsistensi. Menepati janji. Menjaga kepercayaan diri. Menunjukkan kompetensi. Pemimpin masa kini. Isu yang dihadapi pemimpin masa kini. Memberdayakan karyawan. Memimpin di berbagai budaya. Menjadi pemimpin yang efektif. Visi masa depan. Kepemimpinan yang fleksibel. Pemimpin, pengikut, dan situasi akan masih menjadi bagian dari persamaan kepemimpinan secara keseluruhan. Tapi cara interaksi ketiga unsur ini, agar berhasil mencapai misi dan tujuan tim, sedang berubah. Berbagi tanggung jawab dan akuntabilitas dengan cara memberdayakan karyawan. Tenang dan fokus, di tengah langkah cepat dan ketidakpastian. Menjadi pemimpin yang menempatkan orang sebagai yang terpenting. Jika seorang pemimpin tidak mempunyai sifat kepemimpinan, apa pengaruhnya bagi perusahaan? Terima kasih sudah mengikuti materi